Selamat malam, salam secangkir kopi. Mari kita bersantai untuk kita sama-sama sharing malam hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang hati. Kita akan membicarakan hati. Kenapa kita penting membicarakan hati? Oke, kita akan lihat dulu kondisi kita saat ini. Manusia modern ini sekarang yang namanya mencari keyakinan atau beragama itu luar biasa. Orang berebut menjadi khatam kitab suci. Siapapun dia, apapun agamanya, semua orang berlomba-lomba untuk menghafalkan kitab suci. Untuk membangun rumah ibadah yang bagus, untuk menyekolahkan anak-anaknya itu ke sekolah-sekolah agama yang bagus, yang baik, bahkan mengeluarkan uang segitu besar pun tidak masalah. Yang penting anaknya itu memiliki ilmu agama yang baik. Jadi sebenarnya saya tidak ingin membahas tentang agama, tetapi masalahnya adalah hati. Nah, banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak memahami. Kenapa pengetahuan tentang agama, pengajian di mana-mana, orang menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi pendeta semakin banyak, tetapi kejahatan juga semakin banyak. Orang datang ke pengajian banyak sekali. Tablik-tablik akbar, KKR gitu kan, kebangunan rohani di mana-mana. Tetapi kejahatan juga di mana-mana. Ini yang sebenarnya memprihatinkan. Sebenarnya ada nggak sih yang salah dengan apa yang kita bangun saat ini? Banyak akhirnya orang rohaniawan itu mengkritik negara, mengkritik sistem pemerintahan, mengkritik sistem yang akhirnya melahirkan korupsi. Saya adalah mungkin satu-satunya orang yang tidak setuju dengan semuanya itu. Korupsi, kejahatan terjadi karena kita tidak punya moral. Dan guru moral itu adalah keluarga, orang tua. Guru moral itu adalah rohaniawan. Jadi kalau ada orang korupsi, ada orang merampok, ada orang berzina, ada orang membunuh, jangan disalahkan lingkungan, jangan disalahkan keadaan, jangan disalahkan ekonomi, jangan disalahkan politik. Yang harus disalahkan adalah guru agama. Yang harus disalahkan adalah para rohaniawan, karena mereka gagal membentuk moral sejak dini. Untuk apa mengajarkan menghafal ayat-ayat? Untuk apa mengajarkan ritual-ritual kalau moralnya tidak dibangun? Ya tidak apa-apa. Mungkin malam hari ini saya menjadi kontroversi atau melawan para rohaniawan. Tetapi dengarin. Mari kita coba berpikirnya jernih. Saya tidak sedang melawan, tapi kita sedang mengkritisi diri kita sendiri. Pendidikan moral itu dari keluarga. Ketika keluarga tidak punya moral yang baik, maka anak-anak yang dilahirkan pun akan tidak baik. Lalu pendidikan moral adalah kepada kebudayaan, terus kepada keyakinan, kepercayaan agama. Nah, agama itulah kan satu-satunya ilmu yang membicarakan moral dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Nah, kalau agama tidak membicarakan moral, ya sudah. Ya kan? Ilmu moral kan ilmu agama. Yang lainnya bicara tentang sosial, yang lainnya bicara tentang pembangunan, yang lainnya bicara tentang materi, yang lainnya bicara tentang bisnis, keuangan, segala macam. Tapi yang bicara tentang moral, bicara tentang akhlak, itu adalah rohaniawan. Itu adalah ilmu agama. Jadi maaf sekali lagi, saya sebenarnya tidak ingin membawa itu kepada agama, karena
mungkin pemirsa saya agamanya macam-macam. Ya, tetapi ini yang penting. Ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita pahami. Nah, pasti ada sesuatu dasar yang salah. Pasti ada hal yang harus kita bangun dan bangunannya itu salah. Dasarnya pasti salah. Makanya sejak awal kalau saudara menonton sesi kelima ini, harap jangan lupa untuk menyaksikan sesi pertama tentang tujuan hidup. Ya. Oke, saya tidak mengkritisi saudara yang ulama, saya tidak mengkritisi saudara yang rohaniawan. Ya, saya juga belajar rohani. Tapi coba kita mengkritisi diri kita sendiri. Kita menyelami kenapa ketika moral itu hancur dan sebagainya kita salahkan ekonomi, kita salahkan politik, kita salahkan ya hal yang lain. Kita salahkan kemiskinan. Bahkan ada seorang rohaniawan berkata, kemiskinan itu melahirkan kekufuran. Jadi orang miskin bisa berubah jadi kafir. Saya menilai sebaliknya. Justru orang kafir itu yang melahirkan kemiskinan. Karena ketika orang itu tidak bermoral, maka dia akan mendatangkan malapetaka buat dirinya sendiri, malapetaka buat lingkungan. Nah, jadi itu yang harus coba kita renungkan bersama, kita sharekan bersama-sama. Ya, kita pikirkan bersama-sama. Karena apa? Akhirnya para rohaniawan ini menyalahkan politisi. Para rohaniawan ini menyalahkan pengusaha yang serakah. Rohaniawan ini menyalahkan. Karena apa? Para rohaniawan ini tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Bahwa pelajaran tentang moral yang tanggung jawab adalah dia. Yang tanggung jawab adalah kita, keluarga. Yang tanggung jawab adalah kita yang mempunyai ilmu tentang moral dan akhlak. Tapi kenapa yang tadi di awal saya bicarakan, pengajian di mana-mana, pemahaman tentang agama, ayat-ayat, ilmu-ilmu yang dipelajari itu semakin luas ya, dengan adanya teknologi sekarang. Tetapi moral tetap saja tambah hancur. Orang jahat bertambah jahat. Bahkan mungkin, orang memakai agama untuk cari uang. Orang memakai agama, memakai ilmu agama ini untuk mencari kekuasaan. Lalu memakai ilmu agama untuk mendapatkan materi yang ujung-ujungnya bukan surga. Dan itu terjadi gitu kan. Terjadi ribuan tahun yang lalu. Ketika agama-agama itu akhirnya lahir. Nah, saya tidak ingin membahas agamanya, ya. Saya seorang petani. Izinkan saya membahas segala sesuatu berdasarkan pandangan saya sebagai seorang petani. Karena bagi saya itu juga berdasarkan kepada kehendak Allah atau berdasarkan kepada firman Tuhan. Saya yakin kalau ada orang yang sudah pernah mendengar analisa saya ini, saya yakin setuju. Kenapa begini? Hati manusia itu ibaratkan tanah. Ketika kita menabur benih yang baik, itu tergantung tanahnya. Jadi kalau saya petani, saya punya benih cabai yang baik. Tapi ketika saya tanam di batu, dia nggak akan tumbuh. Ketika saya tanam dia di rumput, dia mati, terbelit rumput. Jadi bagaimana benih cabai yang baik ini bisa tumbuh ya? Saya harus menggarap lahannya. Tanahnya itu yang digarap, dibuat subur baru ditanam. Nah, dalam keilmuan moral, akhlak sekarang itu kan enggak. Semua orang berceramah, semua orang berkhotbah di tanah yang sembarangan. Dia kumpulin orang, ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang di lapangan di mana. Dia cuma ngasih benih yang baik, betul. Firman Tuhan yang disampaikan itu baik. Tetapi tahu nggak sih, yang menebar itu oleh
oke lah, saudara pendeta, saudara ustadz, kiai, itu berceramah luar biasa. Artinya saudara sedang menebar benih. Benih itu baik. Tetapi tahu nggak, pemirsa saudara, pemirsa kita, tanahnya seperti apa? Wajar kalau sebenarnya mereka dengar kuping kiri keluar kuping kanan gitu kan, bersorak-sorak di depan kita sebagai penceramah, tetapi kemudian ya mereka melakukan kejahatan juga. Hidup mereka tidak berubah. Saya tidak sedang mengkritiki saudara atau siapapun juga, karena saya juga dulu orang yang getol melakukan ceramah, melakukan khotbah, memberitakan kebenaran. Tetapi saya mengalami suatu titik di mana kenapa orang itu tidak berubah ketika kita sampaikan kebenaran itu. Nah, ketika saya menjadi petani, saya baru menyadari bahwa tanah hati manusia itu sebuah tanah yang kita tabur benih kebaikan itu harus digarap lebih dahulu. Tidak bisa kita sembarangan menabur. Ya. Jadi kita harus membajak tanahnya. Bagaimana kita membajak tanah itu? Oke, baru kita bahas. Maaf, ini tidak ada hubungannya dengan rohani, dengan agama. Tapi saya sebagai seorang petani akhirnya menyadari percuma saya menabur benih yang baik kepada anak saya, kepada istri saya, kepada lingkungan saya, kalau benih itu ternyata jatuhnya, benih kebaikan itu jatuhnya di tanah yang berbatu. Ya, jadi saya ingin bicara tentang hati manusia. Hati manusia itu adalah tanah. Tanah di mana benih kebenaran, benih kejahatan itu bisa tumbuh. Ya, seperti lagunya Bimbo. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Dan hal yang paling senang, lagu yang paling senang saya dengarkan, saya nyanyikan adalah Jagalah Hati. Jagalah hati. Ya. Ternyata lagu itu diinspirasikan dari Nabi Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman berkata, jagalah hati dengan sekuat tenaga, dengan kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kalau saudara, kita, saya semua ingin tahu manusia itu, ya dilihat dari hatinya. Dia beriman atau tidak, dilihat aja dari hatinya. Dan hatinya itu mengeluarkan perbendaharaan kata. Dari mulutnya, dari perbuatannya. Tidak mungkin orang yang hatinya jahat berbuat baik. Dan tidak mungkin orang yang berhati baik berbuat jahat. Kalau banyak orang teriak-teriak, ya, menyuarakan kebenaran, saya tidak yakin hatinya baik. Walaupun dia yang disuarakan kebenaran, tapi kan dengan cara yang teriak. Artinya hati dia hati yang seorang pemberontak, hati yang tidak lemah lembut. Ya, kita langsung share tentang hati ini. Ya, ini pelajaran bagi kita semua, bagi saudara, orang tua, ayah, ibu, kakak, bagi nenek, ya kan? Bagi para guru, bagi para ustadz, bagi para pendeta, supaya kita yuk belajar. Saya tidak hendak mengajari bahwa saya benar, tapi yuk kita belajar dengan cara pandang seorang petani. Jadi ketika kita menabur benih, yaitu benih kebaikan, apakah itu firman Allah, ya kan? Apakah itu pelajaran tentang moral, kita menaburnya di hati setiap manusia. Mereka mendengarkan, ketika mereka mendengarkan, mereka menyimak dan menaruhnya di dalam hati. Tetapi apakah benih itu akan tumbuh atau tidak? Ya itu tergantung kondisi hati. Jadi saya akan ceritakan. Yang pertama, hati manusia kondisinya adalah seperti jalanan. Jadi ketika kita nabur benih di jalanan, ya hati yang pertama adalah hati yang seperti jalanan. Ketika kita tabur benih jagung lah misalnya, dia tidak bisa tumbuh karena waktu kita tabur tiba-tiba burung lewat dimakan. Terus ada kendaraan lewat terlindas,
benih itu akhirnya mati atau benih itu akhirnya dimakan burung. Ya, ini menandakan kondisi yang analoginya seperti ini. Ketika orang mendengarkan kebaikan, firman Allah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kenapa? Karena kan tidak bisa tumbuh. Baru juga ditabur, diambil burung. Baru juga ditabur, terlindas oleh kendaraan. Diinjak orang. Ini mengumpamakan apa? Yaitu ketika benih itu ditabur, kebaikan itu ditabur, diambillah oleh si jahat, oleh setan, seperti itu. Sehingga benih itu memang tidak bisa tumbuh karena tanahnya aja jalanan. Dan karena itu jalanan, benih itu cuma hinggap sebentar lalu hilang dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah hati manusia itu adalah batu. Ya, kalau saudara pernah lihat batu karang segala macam, adakah benih yang tumbuh di sana? Kebanyakan ditumbuhi lumut, ya, kalau di tempat teduh, atau ditumbuhi rumput-rumput biasa. Kenapa tidak ada pohon yang bisa tumbuh di batu? Karena gini, ketika kita menabur benih, anggaplah benih jagung di batu, ketika lembab, jagung itu akan berkecambah tetap, tumbuh. Setelah tumbuh, tetapi ketika matahari datang, benih itu akan layu. Karena akarnya tidak bisa masuk ke dalam tanah, karena batu. Akar pohon yang seharusnya dia bisa tumbuh, akhirnya mati. Dia baru keluar mungkin 1-2 daun, berkecambah, akhirnya mati. Ini menganalogikannya apa? Benih yang kita tabur di hati manusia, tetapi hati manusianya itu penuh dengan kekhawatiran. Hati manusianya itu penuh dengan masalah. Hati manusianya itu tidak tahan uji. Jadi diuji sedikit oleh matahari pagi saja, dia sudah mati itu benih. Jadi firman Tuhan yang kita kasih, benih kebaikan yang kita kasih, baru bertumbuh 1-2 hari, sudah mati. Nah, akhirnya tidak bertumbuh. Nah, manusianya kan tidak berubah, karena benih kebaikannya itu tidak tumbuh di dalam hati manusia. Itu analoginya. Kondisi hati yang kedua, yaitu hati yang sifatnya seperti bebatuan. Lalu yang ketiga adalah kondisi hati manusia yang penuh dengan semak duri. Jadi saya, saudara, kita nabur benih jagung, tapi itu punya ada semak duri. Semaknya besar-besar, ada ilalang segala macam. Nah, ketika jatuh dihimpit oleh alang-alang, dia akan berkecambah. Dia bisa tumbuh. Ya, yang survive benihnya itu bisa tumbuh. Yang tidak survive sudah mati sejak awal karena tidak terkena sinar matahari. Nah, yang tumbuh ini akan tumbuhnya kurus, kering. Betul? Kenapa? Karena kan dihimpit oleh alang-alang, dihimpit oleh semak duri, dia tetap tumbuh, tapi tidak bisa berbuah, tidak sehat kondisinya. Ya demikian juga kalau Anda ustadz, Anda pendeta, Anda ceramah setiap minggu, ya kan? Bahkan setiap maghrib, itu didengarkan oleh pemirsa yang hatinya penuh dengan semak duri. Anda bisa melihat tumbuh firman Tuhan itu tumbuh, kebenaran itu tumbuh, tapi tercekik, ya kan? Tidak bisa berbuah dan ya tumbuhnya asal-asalan, akhirnya mati juga. Dan apa artinya kalau iman itu tidak berbuah, kebenaran itu tidak berbuah? Sama aja. Jadi orang itu cuma sekedar tahu, tetapi tidak melakukan akhirnya. Lalu semak duri ini apa? Ilalang ini adalah persoalan hidup. Kemiskinan kah? Kekhawatiran kah? Masalah rumah tangga kah? Masalah ekonomi kah? Ya kan? Masalah moral kah? Keadaan lingkungan kah? Itu yang menghimpit sehingga benih kebaikan itu tidak bisa tumbuh, dihimpit. Jadi coba renungkan. Pasti saudara sebagai guru, saya sebagai guru akan mengalami dan melihat itu. Sepertinya semua yang kita tabur itu jadi sia-sia semua. Kelihatan tumbuh, tetapi tidak bisa apa-apa. Kalau ditanya tentang kebenaran, orang-orang itu tahu semua tentang kebenaran.
tapi tidak bisa melakukannya karena dia terhimpit, tidak bisa tumbuh. Ya jagung itu tetap tumbuh, pohonnya jadi kecil sebesar jari karena terhimpit, terus dia tidak bisa berbuah. Ya sudah, jadi pohon jagung yang tidak berbuah, yang akhirnya iman yang dia dapatkan, kebenaran yang dia dapatkan pun memang tidak berbuah, cuma tumbuh saja, akarnya pun tidak bagus dan akhirnya mati juga. Nah, tanah yang keempat adalah tanah yang subur. Ya, ketika kita tabur, misalnya benih jagung, dan benih jagung itulah anggap sebagai kebenaran, sebagai firman Tuhan, lalu dia tumbuh. Tumbuh karena dia subur, dia akhirnya tumbuhnya besar batangnya. Akhirnya dia berbuah, dan akhirnya kita bisa panen. Dan itu adalah hati manusia yang tanahnya subur. Nah, saya sebagai guru, ya saya lama sebagai guru, dan saya lama juga sebagai orang yang memberikan motivasi tentang kerohaniawan, ya rohani gitu ya, motivasi rohani, motivasi kehidupan. Saya merasakan, karena itu saya tidak mau jadi guru lagi. Ini suatu hal yang sulit. Hal yang sulit itu bukan menabur, tapi membajak. Bagaimana saya harus membabat ilalang lebih dahulu, saya harus membabat semak duri lebih dahulu sebelum saya menabur benih. Kalau tanah itu berbatu, bagaimana caranya saya harus mengangkat semua batu yang ada di situ supaya tanah itu bisa saya tabur benih. Dan itu pekerjaan yang berat sebagai seorang guru, pekerjaan yang berat sebagai seorang ustadz, pekerjaan yang berat sebagai seorang pendeta. Dan saya bicara sebagai seorang petani, bukan sebagai guru agama. Tapi karena saya mengalami semuanya itu. Maksud saya begini, pernahkah kita berpikir Anda menabur kebenaran, menabur firman Allah kepada setiap manusia yang saudara ceramahi, yang kita ceramahi, kita garap dulu tanahnya, kita garap dulu hatinya, kita bajak, kita kasih pupuk, kita siramin, batunya kita buang, rumputnya kita buang, baru kita tanami. Sepengetahuan saya, tidak ada seorang ulama pun, tidak ada seorang ustadz pun, ya tidak tahu ya kalau pendeta gimana, mereka membabat dulu, baru mereka menanam. Ya itu tadi. Rohaniawan kita tuh banyak, tetapi moral tetap saja tidak tumbuh di negeri ini. Sedih kan? Lalu apa fungsinya? Karena apa? Karena kita tidak membajak tanah hati setiap orang. Ketika saya jadi petani dan saya memahami hal terberat sebagai seorang petani adalah membajak tanah, menggali, membuang ilalang, membuang semua gulma supaya benih yang saya tanam itu tumbuh. Menanam benih itu hanya hitungan detik saya bisa nanam. Tetapi membabat rumput, mencangkul, membajak, membersihkan gulma itu perlu berhari-hari. Karena itu kenapa orang lebih senang jadi penceramah? Ya kan? Dia tidak perlu membajak. Tapi masa bodoh. Ya kan, firman Tuhan itu mau tumbuh kayak mau enggak gitu kan, yang penting sudah ditabur. Nah sebagai petani saya tidak bisa begitu, karena itu saya bilang saya tidak ingin menjadi guru, saya tidak ingin menjadi guru rohani. Itu beratnya bukan ceramah, beratnya bukan berkhotbah, beratnya adalah bagaimana kita menggarap hati setiap orang yang mendengarkan kita itu, tanahnya bisa menjadi tanah yang subur. Ya, saudara, ini kritik bagi saudara semua yang sebagai orang tua yang mendidik anak, guru yang mendidik murid, yang mendidik akhlak, bagi para ustadz, para pendeta, para kiai. Coba renungkan ini. Renungkan ini supaya kita sama-sama membangun negeri ini, membangun moral,
Jangan salahkan keadaan. Orang yang tanggung jawab terhadap moral kita. Tapi karena kita tidak pernah mau membajak, itu masalahnya. Kita tidak pernah mau mencangkul, kita cuma menabur saja. Dan melalui channel ini sebenarnya saya ingin mengajak semua para rohaniawan untuk melakukan apa yang saya lakukan, yaitu membajak tanah. Bagaimana saudara bisa membajak tanah? Silakan dengan cara saudara sendiri-sendiri. Saya punya cara untuk membajak. Jadi sebelum saya bisa memberitakan kebenaran kepada seseorang, kepada siapapun, pasti saya berdoa. Dulu ada orang hewan terkenal, ya nggak tahu saya tahun berapa, dia selalu berdoa kepada Allah. Sebelum dia menyampaikan firman Tuhan, sebelum dia memberikan kajian, dia berdoa. Dia minta supaya Allah itu menjamah setiap orang yang mendengar, supaya Allah itu memurnikan hati setiap orang yang mendengarnya. Dan dia minta setiap kali dia khotbah, setiap kali dia ceramah, dia minta ada 50 orang yang bertobat. Dan dia berpuasa pada hari itu. Dia minta supaya Allah bekerja. Dan sering terjadi. Banyak orang yang memberikan cerita tentang orang ini, bahwa selalu ada orang yang bertobat setiap dia khotbah, setiap dia ceramah memberitakan kebenaran. Kenapa? Karena dia membajak hatinya. Yang punya hati itu cuma Allah. Hati manusia itu dimiliki oleh Allah. Karena itu dia minta supaya benih yang dia tabur itu jatuh di tanah yang subur. Hanya 50 orang loh yang bertobat setiap kali dia berkhotbah. Dari sekian banyak ratusan orang. Artinya itu sedikit. Ya sama. Ketika saya juga, saudara, jangan bangga dengan ada ribuan orang, ratusan ribuan orang, jutaan orang yang mendengarkan kita ngoceh, gitu kan. Tetapi semuanya itu batu, semuanya itu semak duri, ya kan? Tidak ada yang subur. Yuk, mari kita share sama-sama. Saya tidak mengkritik, kita mengkritiki diri kita sendiri, dan kita belajar bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, supaya ketika menabur kebaikan kepada anak kita, supaya kita menabur kebaikan kepada tetangga kita, saudara kita, itu jatuh di tanah yang subur, yaitu di hati yang baik, di hati yang sudah dipulihkan, di hati yang sudah digarap, di hati yang siap ditabur benih kebaikan. Nah, ini saudara, mungkin Anda bukan ustadz, Anda bukan pendeta, Anda bukan kiai, Anda bukan guru agama. Anda cuma seorang tua, seorang ibu, seorang bapak. Mari gunakan prinsip saya sebagai petani. Gunakan prinsip pertanian saya yang tadi, membajak hati dulu sebelum menabur benih. Ketika benih itu ditabur di hati yang baik, benih itu ditabur di tanah yang subur, maka akan tumbuh, berakar, berbuah, dan itu akan menyukakan kita. Kesukaan dari seorang petani adalah ketika apa yang ditaburnya, apa yang ditanamnya itu berbuah baik. Nah, demikian juga kita sebagai manusia yang ingin menabur kebaikan, kita ingin apa yang kita tabur, yaitu kebaikan, itu menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih saudara, kalau kita mau berpikir bersama-sama malam hari ini, mau sharing bersama-sama malam hari ini, silahkan tulis komen di tempat komen, silahkan di-share. Khusus untuk materi ini silahkan diperbanyak kepada siapapun, karena saya ingin bahwa materi ini itu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Materi ini memberikan perubahan kepada setiap guru-guru rohani. Materi ini memberikan perubahan kepada setiap orang tua untuk berpikir seperti petani menabur benih kebaikan, yaitu membajak hati setiap tempat yang akan dia taburkan. Terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah mau memperhatikan materi ini sampai habis.
Saya berharap materi ini berguna bagi kita semua. Semuanya biarlah untuk kemuliaan Allah, untuk tujuan kemuliaan Allah, untuk Tuhan Allah kita yang kita sembah, supaya ketika kita merasa dipakai oleh Allah untuk memberitakan kebaikan, semuanya itu tidak pernah sia-sia. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, jangan lupa ngopi. Kita santai, kita sharing sambil ngopi.